memahami bahwa itu berefek negatif terhadap pendidikan anak kan gitu. Lingkungan jangan menganggap itu urusan sekolah, tidak ada hubungannya dengan kami, nggak bisa. Bahwa ini COVID ini sudah terjadi, sedang terjadi. Terima aja. Halo teman-teman milenials, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Saat ini Nadia sudah bersama dengan tamu spesial, yaitu Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga anggota Dewan Pembina Yayasan Bakti Bangsa, Prof. Asep Saifuddin. Ya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Nadia. Atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Baik, Prof. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit itu Ya, boleh. mengenai pendidikan, juga pandemi saat ini, dan juga PSBB yang berlaku gitu. Ya. Prof, Nadia ingin tahu, adakah relevansi gitu ya antara YBB, Yayasan Bakti Bangsa, dan juga dunia pendidikan kita di Indonesia? Ya, oke. Jadi Yayasan Bakti Bangsa ini kan dibentuk atas kesadaran kami betapa pentingnya generasi muda. Sekarang ini kan ada yang kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, bonus demografi itu umumnya generasi muda. Dan generasi muda kalau tidak dibenahi pendidikannya, kita khawatir bagaimana nanti Indonesia 2045 yang disebut Indonesia Emas itu gagal, kan kita nggak mau. Jadi sangat relevan YBB dengan pendidikan dan bonus demografi itu. Apakah perlu nih Prof menggandeng organisasi masyarakat gitu ya, organisasi masyarakat pendidikan gitu ya di bidang pendidikan dalam pendalamannya ini? Oh, sangat perlu. Jadi Bang, nanti itu bisa menggandeng baik pendidikan tinggi ataupun pendidikan menengah ya, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya yang peduli terhadap pendidikan. Misalnya dengan universitas-universitas ya, dengan lembaga swadaya masyarakat pendidikan, itu kami akan gandeng mereka karena tidak mungkin Yayasan Bakti Bangsa bekerja sendiri. Walaupun kita punya konsep, tetapi kan harus dijalankan dan itu harus satu paket dengan para pengelola pendidikan lainnya gitu. Itu sangat diperlukan ya. Lalu Prof, dengan berkaitan dengan untuk mencapai bonus demografi nanti di bidang pendidikan, siapakah yang sekiranya paling berperan penting? Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas ya, tentunya kita tidak bisa menihilkan peran pemerintah itu ya, itu juga sangat signifikan peranannya. Tetapi pemerintah sendiri tidak mungkin juga berjalan efektif. Itu harus ada lembaga-lembaga lain seperti YBB. Ya, jadi itu sangat penting kerjasama. Gitu. Nah, pemerintah itu dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu harus satu kesatuan di dalam berpikir agar pendidikan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh generasi muda. Sehingga rencana Indonesia Emas 2045 itu suatu kenyataan. Jadi bukan hanya angan-angan gitu. Sejauh hal ini berlangsung gitu ya, Prof. Adakah yang menurut Bapak Asar, ada yang hal yang masih kurang atau tidak sesuai di dunia pendidikan kita? Kalau dikatakan kurang ya banyak ya, tapi itu berkembang terus ya, karena juga dunia juga terus-terusan berubah kan gitu. Tetapi kami berkeinginan agar yang penting di tahap-tahap awal itu adalah pendidikan karakter. Itu tidak boleh dianggap enteng ya. Karakter maju, karakter kerjasama, ya, karakter menolong gitu katanya ya. Itu kan sangat penting di dalam membangun suatu entitas yang terus bergerak. Ya, setelah itu tentunya diperlukan pengetahuan ya, sebut sains dan teknologi. Karena tentunya dengan adanya perubahan-perubahan zaman yang begitu cepat, kalau kita tidak menguasai sains dan teknologi, kita berat. Tapi tetap harus di backup dengan karakter yang baik. Keinginan untuk
menguasai sains dan teknologi juga sebenarnya bagian dari karakter gitu. Jadi itu adanya di pendidikan itu. Oke. Apakah hal tersebut bisa dicapai hanya dengan di sekolah atau ada juga faktor lain, Pak? Ya, multifaktor ya. Kalau di sekolah sangat penting karena sistematis ya. Orang masuk ke sekolah di situ kan ada waktu yang panjang kan. Kemudian ada sistem. Jadi itu sistematis dan terstruktur kan gitu. Jadi sekolah itu penting. Jangan dianggap bahwa kan ada keluarga, ada lingkungan. Iya betul, lingkungan dan keluarga juga faktor. Tapi ingat bahwa sekolah itu adalah sebuah lembaga yang sistematis memberikan karakter baik, karakter kerjasama, karakter gotong royong, dan pemahaman sains dan teknologi secara sistem. Jadi sekolah sangat penting. Tentunya keluarga harus memahami itu, dan keluarga juga harus memahami bahwa putra-putrinya harus maju kan gitu. Jadi sama-samalah saling memberikan support terhadap putra-putri kita ya, dari sekolah, dari keluarga, lingkungan juga. Lingkungan jangan menganggap itu urusan sekolah, tidak ada hubungannya dengan kami, nggak bisa. Harus paham bahwa sekolah pun membutuhkan lingkungan yang baik gitu ya. Dan itu juga bisa jadi contoh. Karena kan begini Mbak Nadia, kalau seseorang ini sekolah dengan dengan keteraturan, dengan kedisiplinan, begitu keluar melihat semrawutnya transportasi aja misalnya, loh kok begini kan. Nah itu sebaiknya ya si lingkungan itu memahami bahwa itu berefek negatif terhadap pendidikan anak kan gitu. Prof, saat ini kan kita sedang dilanda virus corona gitu ya, pandemi virus corona. Bagaimana pendapat Prof Asep terkait dengan wabah virus corona ini dan juga PSBB yang berlaku untuk dunia pendidikan kita secara umum, khususnya Universitas Al-Azhar Indonesia? Ya, saya selain sebagai pembina di Yayasan Bakti Bangsa, juga kan saya rektor di Universitas Al-Azhar Indonesia kan, jadi pada dia juga ke kampus saya nih. Jadi sangat berdampak ya. Kan kita tahu bahwa virus ini mempunyai perilaku di mana penyebarannya itu dari orang ke orang kan gitu. Sehingga kalau di dalam dunia pendidikan tentunya kan ada kerumun. Nah kalau virus itu senang dengan kerumunan, sehingga kalau dunia pendidikan itu dibiarkan seperti tidak ada virus, nanti khawatir anak-anak terkena gitu. Sehingga dalam hal istilahnya apa ya, study from home gitu ya, atau sekolah dari rumah, saya setuju selama ada virus ini. Memang berdampak ya, jadi kehidupan di kampus juga berbeda tuh Mbak Nadia. Kampus kita ini kosong selama pandemi ini. Kaget juga ketika bulan Maret ya, ada kejadian dan diumumkan oleh pemerintah gitu ya, dan itu berefek kepada kerumunan. Kampus salah satu yang tidak boleh kan itu. Kita harus menyadari itu. Nah, persiapan kami pada waktu itu, saya mengumpulkan seluruh wakil rektor, seluruh dekan untuk menghadapi situasi ini. Karena kalau kita tidak antisipasi dengan baik dan katakan kita tidak percaya dengan virus, itu berbahaya. Ya, saya juga ada background epidemiologi ya. Saya katakan kepada teman-teman di wakil rektor dan para dekan, marilah kita sikapi ini dengan secara bijak ya, gitu ya. Akhirnya pada waktu itu kita udah mulai work from home dan study from home sejak 11 Maret 2020 sampai sekarang. Putra-putri kita yang sekolah di kampus tidak bisa lagi. Mulai di stop. Gitu. Nah, untuk study from home memang kan kami dosen ini biasanya di kelas ya. Di kelas itu kan ya papan tulis, diskusi langsung lah.
Sekarang gimana? Kan ada dosen-dosen yang mohon maaf tidak terbiasa. Jadi kami mengadakan 1 minggu 2 kali latihan virtual learning, ya, penggunaan Zoom, penggunaan Meet, Google Meet, Teams, pokoknya alat-alat yang bisa long distance atau virtual education kita siapkan, dilatih lah, ya, supaya mahasiswa tidak kecewa kan. Bagaimana nanti kalau mahasiswa nggak ada kelasnya, nggak ada kegiatannya, terus akhirnya kecewa. Dan ini alhamdulillah saya kontrol. Tadi pagi saya juga udah kirim surat ke seluruh dosen. Saya katakan teruslah memberikan semangat kepada para mahasiswa, satu. Yang kedua, teruslah Anda memberikan perkuliahan dengan pendekatan jarak jauh gitu. Lalu Prof, mengenai hal tersebut, ya, seberapa besar keefektifan yang sudah berlaku di UAI mengenai pembelajaran jarak jauh ini, Prof? Ya. Kalau dihitung efektivitas secara total PJJ saya belum melakukan, ya. Tapi kebetulan sebelum ada wabah COVID ini, UAI punya program namanya blended learning, yaitu campuran antara offline, ya, dengan online. Nah, yang online-nya ini udah berjalan, tetapi kan baru setengah kalau blended. Kalau dulu, kalau sekarang, mohon maaf, sekarang kan harus 100%. Nah, kalau yang dulu yang sekitar 49% untuk online-nya, alhamdulillah ya, itu berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kan yang mengajar untuk blended tidak semuanya, ya, ada, dan dari 18 program studi itu hanya 3 program studi yang melakukan itu, yang biasa dengan blended itu. Tapi yang lainnya ada yang sudah biasa juga, kan para dosen kan beda-beda. Ada yang belum gitu. Jadi kalau efektivitas, mohon maaf saya belum bisa mengatakan 100% efektif, belum. Tapi karena kami mengadakan pendekatan pelatihan, ya, kemudian melakukan metode-metode baru, ya, karena kan beda ya. Jadi ada pelatihan teknologinya, ya, ada pelatihan pembelajarannya. Nah, itu kami usahakan sehingga semua paham. Waktu pertama itu saya kumpulkan 3 modal lah untuk menghadapi COVID ini. Yang pertama adalah modal penerimaan secara utuh, ya, artinya bahwa ini memang sudah terjadi dan sedang terjadi, bahwa ini COVID ini sudah terjadi, sedang terjadi. Terima aja, gitu ya, secara utuh. Supaya kita nggak pusing, tidak menolak nih, oh, kok begini, nggak. Kita terima aja, ini udah bagian dari rencana Allah kan gitu. Itu satu. Yang kedua, lakukanlah proses pembelajaran ini dengan menyenangkan gitu ya. Bedalah caranya, kalau dulu bisa ke kampus, ada juga yang dulu pakai online, tapi kan tidak 100% kan. Kalau sekarang kan 100%. Lakukanlah dengan enjoy, dengan menyenangkan gitu. Yang ketiga, selalu antusias dalam bekerja gitu ya. Bahwa kita sedang menyiapkan kekuatan soft skill dan hard skill para mahasiswa untuk mencapai suatu cita-cita gitu ya. Itu namanya antusias bergerak maju gitu. Jadi tidak hilang harapan. Ya. Oke, Prof. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh, gitu ya, Prof, adakah subsidi paket data yang diberikan pemerintah untuk menunjang pembelajaran, khususnya di UAI ini? Ya. Kalau sebelum ada paket data dari pemerintah, ya ketika awal-awal terjadinya Maret sampai Agustus itu kan mahasiswa tetap belajar. Kami pun memikirkan lah, mereka tidak ke kampus, tidak menggunakan fasilitas dari segi fasilitas fisik langsung. Mereka kan menggunakan, katakan HP, menggunakan laptop, kan ada paket data. Sebelum pemerintah pun kami sudah memberikan bantuan paket data kepada mahasiswa, ya. Waktu itu sekitar 100.000 per bulan.
ya, jadi Mahasiswa. permahasiswa. Jadi mulai April, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. September ini kita kan tahu ada bantuan pemerintah yang 50 GB itu menolong lah ya, untuk perguruan tinggi kami menolong, karena kami di Jakarta, kami akses internetnya udah lumayan lah. Saya khawatir tuh yang di luar Jakarta yang akses internetnya tidak bagus, kasihan. Untuk apa tuh paket itu gitu. Tapi untuk saya ya khususnya di UAI, saya berterima kasih lah kepada pemerintah ya yang memberikan paket data kepada dosen dan mahasiswa. Ya, itu semuanya dapat 50 GB itu per bulan ya, per bulan. Dan sudah nerima. Saya survei akhir September, saya sudah tanya, untuk bulan September mereka sudah terima semuanya. Yang untuk Oktober kan harus harus datanya dicari lagi kan, karena kalau saya bilang tidak ada perubahan data, mereka kirim lagi, pemerintah kirim lagi gitu. Tapi kan bisa saja mahasiswa kan ganti nomor kan, itu saya tidak melarang mereka ganti nomor, tapi kan terpaksa harus dirubah, posisinya harus diganti, ya itu sih tidak terlalu banyak sih. Teman-teman generasi milenial, itu tadi perbincangan saya dengan Profesor Asep Saifuddin selaku anggota Badan Pembina Yayasan Bakti Bangsa dan juga Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih dalam mengenai penanganan pencegahan COVID-19 di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, masih bersama Profesor Asep Saifuddin. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga nantikan video-video kita selanjutnya mengenai seputar bonus demografi.